Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya, Maiga Ayu Ananda, perwakilan dari kelompok yang beranggotakan Bapak Surya Budiman, Ungkus Kuswandi, dan Raira Humaira dari Magister Manajemen Universitas Pamulang, akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Analisis Strategi Bauran Pemasaran untuk meningkatkan penjualan pada startup kuliner Mangkokku. Poin utama yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai pengetahuan, metode penelitian, hasil pembahasan, dan ditutup dengan kesimpulan. Persaingan dalam dunia bisnis yang semakin ketat membuat para pengusaha mencari strategi yang tepat untuk memasarkan produknya. Salah satu produk yang memberikan pengalaman pembelian dan kepuasan kuliner yang menarik minat cukup signifikan saat ini adalah produk Mangkokku dari PT Pemuda Cari Cuan. Mangkokku adalah salah satu perusahaan rintisan dalam bidang kuliner yang didirikan oleh chef ternama Indonesia, yakni Arnold Purnomo, pengusaha kuliner Randi Kartadinata, dan kakak beradik Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep pada Juli 2019. Konsep yang diusung Mangkokku ini menjadi awal dari Cloud Kitchen di Indonesia. Ide dari perusahaan rintisan ini berasal dari omongan santai antara Randi Julius Kartadinata dengan Chef Arnold, Kaisang, dan Gibran. Chef Arnold Purnomo menceritakan pengalamannya di Australia ketika membuat rice bowl. Dengan bekal pengalaman dan resep yang dibuat Chef Arnold, keempat orang ini kemudian sepakat dan melakukan persiapan selama 3 bulan untuk mendirikan Mangkokku. Konsep restoran yang berusaha diberikan adalah restoran keluarga dengan suasana yang bersih, merakyat, dan nikmat. Sampai tahun 2023, restoran ini sudah membuka 64 cabang di seluruh Indonesia. Dan target tahun ini, perusahaan ini dapat membuka outlet ke 100. Rencana ini didukung oleh keberhasilan perusahaan mendapatkan pendanaan seri A sebesar 7 juta US dollar yang berasal dari Alpha GWC Ventures dan MTech, serta partisipasi dari Cakra Ventures. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian yang kami gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis domain dan analisis taksonomi, serta analisis SWOT yang berfokus pada marketing mix atau bauran pemasaran untuk mendapatkan strategi yang harus dilakukan oleh kuliner Mangkokku untuk meningkatkan daya saingnya dalam menghadapi persaingan global. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti mengetahui dan mendeskripsikan strategi. Yang pertama ada produk. Jadi produk unggulan dari Mangkokku merupakan konsep cloud kitchen yang menyediakan pesanan delivery dan juga take away dengan terus mengeksplorasi masakan bercita rasa khas Nusantara dan sajian yang lebih kontemporer. Harga, Mangkokku memiliki varian menu dengan harga terjangkau dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi regional tempat gerai dibuka. Untuk lokasi, Mangkokku juga sudah memiliki banyak gerai yang tersebar di seluruh Indonesia dan memilih untuk mendekat ke area residensial dibandingkan pusat pembelanjaan agar lebih mudah dijangkau oleh pelanggan. Kemudian promosi, Mangkokku melakukan berbagai macam promosi melalui media sosial, kontes, giveaway, kolaborasi, kemudian ada program loyalitas, kemudian ada penawaran khusus dan juga kemitraan. People atau karyawan dalam menjaga kualitas karyawan Mangkokku memberikan pelatihan, briefing, gathering, evaluasi, dan juga reward. Untuk prosesnya, Mangkokku memiliki beberapa proses penting dalam menjalankan usahanya, yakni perencanaan, kemudian penyediaan bahan baku, persiapan menu, pengolahan makanan, penyajian dan tata hidangan, pemasaran dan promosi, pelayanan pelanggan, manajemen keuangan, evaluasi dan pengembangan, serta pertumbuhan usaha. Yang terakhir adalah physical evidence, yakni bauran pemasaran yang mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Mangkokku, misalnya gedung, peralatan dan perlengkapan, bahan baku, dekor, tempat parkir, komputer, dan transportasi.
Untuk strategi yang digunakan oleh kuliner Mangkokku, yang pertama ada strategi pertumbuhan, ada horizontal dan juga vertikal. Untuk horizontal sendiri, dari sisi internal, Mangkokku membuka cabang baru di lokasi strategis untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Dari sisi eksternal, Mangkokku mencari peluang kerjasama dengan bisnis terkait seperti perusahaan catering, hotel, atau acara khusus. Untuk vertikal sendiri, perusahaan mengambil alih fungsi-fungsi yang sebelumnya disediakan oleh pemasok distributor. Yang kedua, strategi perikanan. Mangkokku menggunakan iklan sebagai alat untuk membedakan produk dari produk saingan yang serupa melalui media sosial, berbagai ulasan pelanggan, kemudian mencari influencer atau food blogger yang memiliki basis pengikut yang besar dan relevan dengan industri kuliner. Yang ketiga, ada strategi pertumbuhan diversifikasi. Startup kuliner Mangkokku dituntut untuk berkembang dengan yang pertama terpusat, mencakup ekspansi menu dengan menambahkan makanan atau minuman yang masih berada dalam wilayah masakan yang mereka tawarkan. Kemudian ada konglomerasi. Mangkokku dapat mempertimbangkan diversifikasi konglomerasi dengan berinvestasi pada properti, seperti membuka hotel atau resort, atau memperluas kegiatan bisnis mereka ke sektor pariwisata. Mereka juga dapat mempertimbangkan pengembangan produk atau layanan terkait yang tidak langsung terkait dengan makanan seperti produk dapur atau layanan konsultasi desain interior restoran. Yang selanjutnya adalah strategi stabilitas. Mangkokku dapat mempertimbangkan penambahan cabang baru di lokasi yang strategis untuk mencapai pangsa pasar yang lebih luas dan memperkuat kehadiran merek mereka. Untuk selanjutnya, analisis SWOT yang pertama ada strength atau kekuatan. Mangkokku memiliki merek yang kuat dan dikenal. Mereka dikenal dan juga memiliki pangsa pasar yang cukup besar. Yang kedua, portfolio produk yang beragam. Perusahaan ini menawarkan berbagai produk kuliner yang dapat menarik berbagai segmen pasar. Yang ketiga, inovasi produk. Mangkokku dapat mengembangkan produk-produk baru dengan varian produk dan tampilan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan dan selera pelanggan. Yang kedua adalah weaknesses atau kelemahan. Mangkokku memiliki ketergantungan pada satu jenis produk. Jika Mangkokku hanya berfokus pada satu jenis produk seperti makanan siap saji, perusahaan ini mungkin rentan terhadap fluktuasi permintaan pasar. Selanjutnya ada keterbatasan distribusi. Mangkokku memiliki distribusi yang terbatas sehingga dapat membatasi jangkauan pelanggan dan pertumbuhan bisnisnya ke depan. Poin selanjutnya ada rendahnya kesadaran merek di pasar internasional. Jika Mangkokku ingin memperluas pasar ke luar negeri, kesadaran merek yang rendah dapat menjadi hambatan. Yang ketiga, ada opportunities atau peluang. Ada ekspansi pasar. Mangkokku dapat mencoba memasuki pasar baru, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk meningkatkan pangsa pasar dan pertumbuhan bisnis. Selanjutnya ada kemitraan strategis. Mangkokku dapat menjalin kemitraan dengan pemain industri terkait seperti produsen penyuplai bahan baku, armada, dan media online untuk meningkatkan distribusi dan meningkatkan kehadiran merek. Selanjutnya ada e-commerce. Memanfaatkan platform e-commerce dan meningkatkan kehadiran online dapat membantu startup kuliner Mangkokku mencapai pangsa pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Poin selanjutnya adalah threats atau ancaman. Adalah persaingan yang ketat. Industri kuliner seringkali memiliki persaingan yang sengit. Mangkokku harus mampu bersaing dengan pemain lain yang sudah mapan dan memiliki reputasi merek yang terkenal. Perubahan tren dan preferensi konsumen. Jika tren dan preferensi konsumen berubah, Mangkokku harus mampu beradaptasi untuk tetap relevan dan menarik bagi pelanggan. Perubahan regulasi. Adanya perubahan regulasi terkait perdagangan, lingkungan, atau perpajakan dapat berdampak pada operasional dan keuntungan perusahaan. Poin selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, Mangkokku telah membuktikan bahwa dengan adanya inovasi, kreativitas, dan dedikasi yang tepat, sebuah brand kuliner dapat tumbuh dan berkembang secara signifikan.
Yang kedua, implementasi dari strategi pemasaran yang dilakukan oleh Mangkokku adalah menerapkan 7 elemen bauran pemasaran, yaitu produk, harga, tempat, promosi, sumber daya manusia, proses, dan juga bukti fisik. Yang ketiga, ketujuh elemen bauran pemasaran tersebut tidak dapat dipisahkan dan diterapkan dengan cara yang saling berkaitan satu sama lain tanpa mengesampingkan salah satu dari ketujuh elemen tersebut. Penerapan bauran pemasaran yang seimbang akan mempengaruhi hasil yang akan dicapai oleh kuliner Mangkokku. Untuk menutup presentasi jurnal tentang Mangkokku, saya ingin menekankan betapa pentingnya eksplorasi dan pembelajaran dari pengalaman bisnis yang sukses seperti Mangkokku. Dengan semangat yang kuat untuk kreativitas kuliner, pelayanan berkualitas tinggi, dan fokus terhadap kepuasan pelanggan, Mangkokku telah menerapkan standar tinggi dalam industri ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mangkokku, Chef Arnold, dan tim atas kontribusi mereka terhadap dunia kuliner. Dan kami berharap agar jurnal ini menjadi landasan bagi upaya-upaya lebih lanjut dalam mengembangkan dan menginspirasi bisnis kuliner di masa depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami berharap bahwa jurnal ini memberikan inspirasi dan informasi yang berharga dalam menjelajahi dunia bisnis makanan yang menarik dan beragam.